Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Muhammad Andi Arif, Muhammad Guru dan teman saya akan membahas konsep dan prinsip demokrasi dalam lintasan sejarah di Indonesia. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang bermula dari konsep yang dijalankan di Polis Athena pada masa Yunani kuno. Pemikiran tentang demokrasi dan penerapannya semakin menemukan bentuknya yang makin sempurna di negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Demokrasi makin berkembang dan dianggap sebagai sistem yang paling baik. Namun di sisi lain kita tidak boleh lupa bahwa Eropa di tempat lain di tanah koloni dan jajahan justru menunjukkan wajah yang berbeda. Perkembangan demokrasi di Eropa sekali-kali tak ingin dibaginya kepada tanah jajahannya. Meski berusaha untuk sekuat tenaga memonopoli pencapaiannya dalam hal demokrasi, nyatanya pemikiran tentang demokrasi tetap juga bocor. Pada kasus Indonesia, kebocoran itu terutama sekali dimotori oleh sekelompok mahasiswa Indonesia yang dengan susah payah dan luar biasa mendapat akses untuk melanjutkan pendidikan di Eropa. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarakat multikultural. Hal ini diwujudkan dalam pemberian hak-hak komunal berbasis kebudayaan. Kentalnya masyarakat multikultural di Indonesia mendasari adanya hak-hak kolektif, komunitas budaya antara lain hukum adat, serta juga otonomi khusus. Hak-hak kolektif tersebut diberikan antara lain berdasarkan sejarah, budaya, serta kelanjar rakyat. Dalam konstitusi Indonesia dikenal hak asal-usul yang bisa diketahui sebagai hak asli atau hak bawaan. Hak tersebut telah melekat sebelum Indonesia merdeka dan terus dihidupi oleh masyarakat hingga juga saat ini. Hak asal-usul diatur sebagai dasar dalam penentuan status daerah istimewa. Hal ini bermaksud dalam UUD 1945 sebelum ada amandemen bab 6 tentang pemerintah daerah pasal 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang dengan memanjang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Salah satu wujudnya yakni penetapan status daerah istimewa Yogyakarta. DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950. Dalam hal ini, sejarah otoritas Kerajaan Mataram telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang turut melengkap hak-hak tradisionalnya serta hak politik dan hak atas tanah. Hak bawaan lain turut menyangkut soal kebudayaan dan juga kesenian di khas Jawa Mataram. Dalam hal ini, hak kolektif berkaitannya dengan sejarah dan kebudayaan yang menjadi dasar terbentuknya otoritas istimewa khususnya DIY. Masyarakat multikultural di Indonesia secara normatif diberikan ruang ekspresi kebudayaan, mendapatkan hak komunitas, dan juga mendapatkan budaya serta mendapatkan jaminan kemajuan kebudayaan dari negara. Dalam hal lain, demokrasi di Indonesia tak hanya menjamin kebebasan individu, namun konteks sosio-kultural dan historis turut membentuk kelompok-kelompok kebudayaan inklusif yang dijamin hak-haknya dan juga hak tradisionalnya. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat mendorong lahirnya kebijakan melestarikan dan juga melindungi serta mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, kerajaan Indonesia adalah kerajaan feodal yang diperintah oleh raja-raja otokratis. Namun sampai batas tertentu, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam budaya Nusantara dan setidaknya diterapkan dalam entitas politik yang lebih kecil seperti desa-desa di Jawa, negara bagian Sumatera Barat, dan bahkan di Bali. Berdasarkan demokrasi dalam tradisi desa kita akan memakai dua jenis analisis. Yang pertama, gagasan tentang kedaulatan rakyat telah berkembang di kepulauan ini selama bertahun-tahun. Di dunia Minangkabau misalnya pada abad ke-14 hingga 15, kekuasaan raja dibatasi oleh kepatuhannya pada keadilan dan kepatuhan. Pada waktu itu ada istilah yang terkenal, rakyat memerintah dalam pemimpin dimufakat dan raja-raja dimufakat dalam kekuasaan dan bentuk. Itulah sebabnya raja sejati dalam budaya Minangkabau ada dalam arus atau logika dan dalam hukum atau keadilan. Saat ini harus menjadi pengambil keputusan utama, menolak keputusan seorang raja, bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Yang kedua, tradisi demokrasi tradisional Nusantara juga dipertahankan di bawah feudalisme raja-raja Nusantara.
karena tanah itu tidak dikontrol oleh raja di banyak tempat sebagai faktor produksi yang penting, tetapi milik penduduk desa. Karena kepemilikan bersama desa ini, keinginan semua orang untuk menggunakannya harus berasal dari izin rakyat mereka. Hal ini mendorong tradisi gotong royong dalam penggunaan tanah bersama yang semakin memperumit area lain, termasuk masalah kepentingan pribadi seperti pembangunan rumah, makan, dan lain-lain. Kebiasaan hidup itu membawa kebiasaan refleksi dalam kepentingan publik yang diputuskan atau disepakati. Seperti pepatah Minangkabau berbunyi, "Bulek ai dek pambulua, bulek kata dek mufakat," yang artinya bulat air karena pembulu atau bambu, bulat kata karena mufakat. Tradisi negosiasi ini mengarah pada pembentukan pertemuan di lokasi tertentu yang dipimpin oleh kepala desa. Muhammad Hatta menjelaskan tentang 5 elemen demokrasi asli. Yang pertama, pertemuan, negosiasi, dukungan, timbal balik, hak untuk protes, dan hak untuk menarik diri dari ranah kerajaan dihormati dalam gerakan nasional sebagai landasan pokok bagi demokrasi sosial yang menjadi dasar untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih atas kelompok 1 atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2, nama saya Satri Sarapawati, NIM-nya 11. Saya Risito NIM 006. Di sini saya akan membacakan konsep dan prinsip demokrasi dalam ringkasan sejarah di Indonesia. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti kekuasaan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat taat serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Penerapan demokrasi di dunia berawal dari kebudayaan Yunani pada abad 5 dan 6. Pemerintah demokratis diperkenalkan ke negara-negara bagian Athena. Diawali dengan adanya munculnya piagam Magna Carta dan adanya gerakan Renaissance, yaitu gerakan untuk menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani kuno yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertengahan abad ke-20 barulah bermunculan negara-negara independen dengan prinsip demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959 dengan konsep memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1999 sampai 1965. Segala kebijakan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada pemimpin pemerintah. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Diawali dengan adanya G30S, adanya rekonstruksi demokrasi di Indonesia setelah demokrasi terpimpin, mengembalikan lembaga yudikatif dan legislatif, berjalannya pelaksanaan pemilu, dan mengangkat kebebasan rakyat dan otoriter. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi dan konsolidasi. Pada fase ini, Indonesia mengalami peralihan sistem politik yang menunjukkan demokrasi yang sesungguhnya. Selain itu, juga ada pemilu yang berjudul yang menentukan arah baru bagi demokrasi Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kami mengambil contoh demokrasi dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dalam kebudayaan Bugis yang berada di Sulawesi Selatan. Dalam karya sastra Lontara Bugis ditemukan hal-hal yang sebangun dengan demokrasi karena dalam naskah tersebut terdapat kata amardekang yang berasal dari kata dasar maradeka. Kata ini menjelaskan adanya 3 kebebasan dalam diri manusia Bugis, yaitu kebebasan berkehendak, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpergian. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan Bugis telah menggunakan asas-asas hak asasi manusia sebelum dunia barat. Konsep dalam tata aturan pemerintahan Bugis juga menunjukkan bahwa keputusan raja masih dibatasi oleh aturan adat, dan aturan adat berada di bawah kehendak rakyat. Yang paling menarik dari kebudayaan Bugis ini adalah norma pangadere, yaitu 5 bentuk protes yang dapat dilakukan rakyat terhadap kebijakan raja. Yang pertama itu ada manangan rori ade, atau rakyat berhak mengajukan petisi kepada raja. Yang
kedua, Mangkutane atau rakyat berhak menyampaikan protes kepada raja. Yang ketiga ada Malimpo Ade, yaitu protes yang dilakukan hingga tuntutan dipenuhi oleh raja. Yang keempat ada Mabarata, yaitu protes yang dilakukan rakyat dengan aksi frontal terhadap raja. Dan yang terakhir ini ada Maleke Dapure, protes rakyat dengan pindah ke negeri lain jika raja tidak mengubah kebijakannya. Selain kebudayaan Bugis, juga ada kebudayaan Batak Toba dari Sumatera Utara, yaitu sistem sosial Harajoan, yang merupakan sistem kemasyarakatan Batak Toba berbasis pada musyawarah mufakat. Hal ini juga menjadi hal yang cukup menarik adalah paniaran, yang berarti cerminan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyambung lidah dalam perempuan yang ada di Batak Toba. Demokrasi Bugis dan Batak Toba merefleksikan betapa nilai-nilai demokrasi di Indonesia muncul sebelum datangnya pengadvasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, silakan untuk kelompok yang mengangkatkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mengambil poin tentang demokrasi terpimpin, yaitu tentang dinamika politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang pertama itu ada di Presiden 5 Juli 1959, yaitu konsepsi Presiden 1957 dan kegagalan Dewan Konstitusi. Itu Amri. Ide dari presiden ini yaitu membuat konstitusi tidak berlaku ODS pada tahun 1950 dan berlakunya kembali ODS yaitu pada tahun 1945. Yang kedua ada peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDM. Gagasan tersebut kemudian dikenal istilah dengan Manipul Pustek. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kedua S, Sosialisme Indonesia, yang ketiga D, Demokrasi terpimpin, yang keempat ada E, Ekonomi terpimpin, dan yang kelima ada Kepribadian bangsa. Yang kedua itu peran Presiden Soekarno. Peran Presiden Soekarno ini merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin yang memperkenalkan ajaran evolusi sosialisme Indonesia. Pemimpin ini yaitu mengeluarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis nasional. Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan yaitu pembentukan MPR, pembubaran DPR, dan yang terakhir yaitu pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Ada poinnya itu tentang pembebasan Irian Barat. Latar belakang pembebasan Irian Barat yaitu Belanda tidak mau menepati hasil KNB dan Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Dan poin selanjutnya itu adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan diplomasi Indonesia telah meraih dukungan dari negara serta konferensi Kolombo pada tahun 1945 dan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang kedua itu ada Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan. Poin selanjutnya itu adalah integrasi Irian Barat. Yang pertama ada PPRA dilaksanakan pada 14 Juli sampai 4 Agustus pada tahun 1999. Dan yang kedua ada pada Maret Agustus 1999 PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dan yang ketiga dalam perundingan New York Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat pada PPRA pada 1 Oktober tahun 1992. Yang terakhir itu ada pada 1 Mei 1993 dia menyerahkan Irian Barat pada pemerintahan Republik Indonesia. Ada lagi poin tentang konfrontasi dengan Malaysia. Yang pertama pada tahun 27 Mei 1991 Tunku Abdul Rahmat mencetuskan pembentukan Federasi Malaysia. Dan yang kedua ada Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek nasionalisme Inggris yang dimana negara NEPO. Itu ada Indonesia Border PBB. Terjadi pada tahun 7 Januari 1965. Indonesia menyatakan kepada PBB latar belakangnya yaitu PBB yang tidak merubah struktur organisasi PBB. Dan yang kedua ada PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Poin terakhir itu ada politik mercusuar. Politik mercusuar ini merupakan politik yang bertujuan mencari kemaslahan dalam pergaulan dunia. Itu saja dari kelompok 3 tentang dinamika politik ekonomi Indonesia dalam masa demokrasi.
pakai. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan untuk memaparkan materi. Saya Abdul Paramesti dari kelompok 4 teman saya. Iya, assalamualaikum. Di sini kita mengangkat tema tentang demokrasi masyarakat di Bali. Kita gimana? Di sini kita ngambil tema demokrasi masyarakat di Bali. Demokrasi ini yang pengaruh dulu ya? demokrasi empirik. Ya, kayak kenal aja karena kita demokrasi deh. Saya jadi kemarin nih kok. Budaya demokrasi seperti yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa di Bali pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, khususnya demokrasi empirik atau prosedural. Orang dasar dari budaya demokrasi ini adalah rotasi kekuasaan, keterbukaan sistem perekrutan nasional, aturan pergantian kepemimpinan, penghargaan atas hak keluarga, toleransi dalam perbedaan pendapat, dan akuntabilitas memegang kekuasaan. Semuanya tampak tidak ditolak selama diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Bali, khususnya pada masyarakat desa Komomin, Dataran, desa Pakraman, Tenganan, Pengelinsingan, Karangasem, dan masyarakat desa Heterogen dan dataran desa Pakraman, Messi, Baduy. Kemudian beberapa tradisi budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa di Bali yang dapat dijadikan dasar dalam demokrasi prosedural di Indonesia itu pertama ada tradisi sistem pemilihan secara langsung dalam pergantian jabatan prajurur di desa, dataran heterogen dan kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan. Kemudian yang kedua, perhatian dan keterlibatan perama desa dalam pengawasan keuangan desa. Yang ketiga, otonomi desa pakraman di desa dataran homogen dan desa dataran heterogen, atau bahkan antar desa pakraman pada masing-masing tipe sangat bervariasi. Yang keempat, budaya demokrasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa dataran homogen maupun dataran heterogen juga telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut dikembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi modern di Indonesia. Yang kelima, baik di desa dataran homogen maupun heterogen, prinsip-prinsip moralitas selalu dijadikan acuan dalam kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai budaya demokrasi di desa dataran homogen dan heterogen tersebut masih menuai persoalan seperti penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis, feudalisme atau oligarkis. Begitu pula penerapan indigenisme akan bisa memancing rasisme yang anti pluralisme maupun multikulturalisme. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Fikri dengan NIM 009 dan teman saya Rio dari NIM 019. Ya, dan tadi kita udah diskusi, terus juga kita udah beberapa di tentang sejarah demokrasi dari kelompok lain, tentang masalah sejarah dari Athena atau apa, dan sekarang saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Terkhususnya Indonesia memakai demokrasi Pancasila. Dan saya akan awalnya dimulai dari Orde Reformasi, ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Jabatan Presiden kemudian diisi oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut. Gue baca yang gue rangkum itu, yang gue rangkum di grup. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun. Jadi gua baca yang ini aja. Saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila, yaitu pertama ciri-cirinya. Nggak tahu, pokoknya gue baca yang pertama. Gue kirim sama Aldi sama. Dijalankan berdasarkan Betul ini lah.
kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Karena kita tahu pemilu itu sangatlah kotor, apalagi pemilihan-pemilihan yang lainnya. Dari pilpres sampai dari pemilihan presiden sampai pemilihan MPR dan yang lainnya. Ketiga, adanya peran-peran kelompok berkepentingan. Ya, karena orang berkepentingan harus mempunyai peran-peran yang baik dan sangat bijaksana. Yang keempat, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Mau gimana pun, kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak asasi atas diri kita masing-masing. Apalagi hak suara dan hak pemilu atau hak demokrasi yang lainnya. Dan perlindungan hak-hak minoritas, karena mau gimana pun kita itu satu juga, kita satu, yaitu kita setara. 5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun yang ada di Indonesia, masalah harus diselesaikan melalui Pancasila dan melalui norma-norma yang baik serta bijaksana. Yang keenam, ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Kita harus bisa berpikir objektif melalui apa yang ditanami oleh demokrasi Pancasila. Harus berpikir secara bijak dan secara demokratis, bukan melalui suara terbanyak. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi dari hari ini. Dalam pembicaraan demokrasi yang sebelumnya telah kita bicarakan bersama, tentunya kita harus tahu apa sih dari fungsi dari demokrasi itu sendiri, terutama dari fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama ada menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bangsa negara. Namanya aja demokrasi ya. Yang dimana demokrasi itu ya tidak ada menguntungkan satu belah pihak, tapi itu menguntungkan semua pihak. Kita bersama-sama dalam memutuskan sesuatu harus secara mufakat, harus secara bersama-sama. Yang di grup. Bentuk dari implementasi dari keikutsertaan demokrasi ini sendiri adalah pertama bisa menyuarakan melalui hak pemilu. Dimana kita tahu bahwa kita khususnya di atas 17 tahun sudah dapat memilih calon kepala negara kita, calon kepala daerah kita. Nah itu kita mempunyai hak untuk memilih dalam menyuarakan suara kita dalam proses mufakat sendiri. Dan dengan adanya fungsi dari demokrasi Pancasila ini juga ada menjamin tentang tegaknya negara Republik Indonesia. Dengan adanya demokrasi, negara Indonesia itu tetap tegak. Karena demokrasi ini terutama dengan demokrasi Pancasila, bahwa masyarakat Indonesia menilai itu sangat cocok diterapkan di Indonesia. Dan terakhir ada menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan adanya demokrasi Pancasila ini, pemerintah secara nggak langsung teratur dalam mau dari segi pembagian kekuasaan ataupun dan lainnya. Nah, untuk sebagai pembanding dengan negara lain, saya mengambil contoh dari demokrasi yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri mempunyai berasaskan dari demokrasi liberal. Yang dimana di sini dari ciri-ciri demokrasi Pancasila tersebut ada pertama, warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan. Ciri utama masyarakat Amerika Serikat adalah negara di mana warga negaranya suka berkumpul. Hal inilah yang menjadikan Amerika disebut sebagai negara yang tatanan sosial yang bersifat demokratis. Yang kedua, agama berbaur dengan kebiasaan bangsa. Mengingat masyarakat Amerika Serikat sering berkumpul dan salah satunya adalah berkumpul dalam aktivitas keagamaan. Menurut Rockefeller, dalam menunjukkan bahwa Amerika merupakan negara agamis. Tapi yang agamis itu kebanyakan dari Amerika sendiri kan yang bukan non-muslim ya. Jadi dari negara Amerika sendiri itu lebih kebanyakan dari non-muslim. Dan ketiga ada aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup. Menurut Rockefeller di Amerika Serikat tidak menjadi dasar prinsip hidup dalam masyarakatnya, sehingga tingkatan dan perbedaan status sejak lahir secara logis menjadi tidak ada, sehingga posisi individu sama sekali tidak ada perbedaannya. Nah, dan yang keempat, yang ciri utama dari Amerika sendiri ini adalah yang kuat menjadi pemimpin. Jika ditinjau dari kehidupan sosial, masyarakat
aristokrasi senantiasa berisi sejumlah kecil warga yang kuat dan kaya, dan masing-masing mampu merampungkan pekerjaan besar sendirian. Nah, jadi pada intinya dalam di Amerika sendiri, kita sebagai masyarakat, khususnya di Amerika Serikat itu benar-benar harus kuat, benar-benar harus berkembang. Istilahnya tidak ketinggalan dari informasi apapun, teknologi apapun. Karena itulah yang menjadi sebuah dasar dari negara Amerika itu sendiri untuk membentuk suatu negara maju. Sehingga dalam potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa menjadi potensi yang menjadikan mereka menjadi pemimpin next generation selanjutnya. Dan kelima, individualisnya sangat kuat. Nah, begitu. Sekian dari materi dari kelompok 5, kurang lebih jika ada mohon maaf. Terima kasih. Ya, kelompok 6. Demokrasi, terutama demokrasi di Amerika yang sangat menambah wawasan buat kita semua. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 6 untuk melaporkan materinya. 6 siapa 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya Nadia Lestari dengan NIM 036 dan teman saya dengan NIM 046. Perwakilan dari kelompok 2 dengan tema Demokrasi Pancasila pada masa reformasi dan konsolidasi. Transisi merupakan tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi di samping 3 tahapan lainnya, yaitu liberalisasi, stabilisasi, dan konsolidasi demokrasi. Transisi bisa didefinisikan sebagai titik awal atau interval atau selang waktu antara rezim otoriter dengan rezim demokratis. Transisi itu dimulai dari pertumbuhan rezim otoriter lama yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan instalasi lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru. Di transisi menuju demokrasi di setiap negara yang terjadi lewat beberapa jalur atau rute yang berbeda-beda. Huntington 1995 misalnya melacak 4 jalur transisi menuju demokrasi. Pertama, jalur transformasi atau jalur yang diprakarsai oleh rezim. Dengan kata lain, demokratisasi dimulai dari elit yang sedang berkuasa yang sadar bahwa strategi pembangunan di bawah rezim politik otoriter menghasilkan gelombang balik berupa tuntutan berpartisipasi dalam proses politik. Tuntutan ini tidak dapat diabaikan dan rezim politik harus membuka diri. Kedua, jalur transparansimen. Pada jalur ini demokratisasi dipimpin oleh fraksi elit yang sedang memerintah dengan kekuatan oposisi yang berkembang. Di sini terjadi tawar-menawar antara elit yang berorientasi mempertahankan status quo dengan elit pembaharu. Jalur ini juga dikenal dengan jalur negosiasi. Ketiga, jalur replasemen atau pergantian. Demokratisasi dalam konteks ini diperjuangkan melalui gerakan oposisi dari bawah yang mencapai kemenangan untuk mengganti rezim lama. Keempat, jalur intervensi. Jalur ini memberikan penjelasan bahwa demokratisasi dicapai melalui paksaan dari luar atau penduduk negara asing. Oke, saya akan melanjut materi yang dibacakan oleh Nadia. Terlepas dari jalur transisi yang ditempuh, pemerintah transisi pada masa Presiden B.J. Habibie pada akhirnya mampu mengantarkan bangsa ini menuju tahapan lain dalam proses demokratisasi. Cimiter pada tahun 1986 mengatakan transisi demokrasi dikatakan berhasil bila yang pertama, penguasa otoriter telah berakhir atau kehancuran rezim otoriter. Sebelumnya dilanjutkan dengan upaya-upaya menata aturan main baru lembaga-lembaga politik dalam kerangka rezim demokrasi.
Kemudian yang kedua, setelah jatuhnya penguasa otoriter, pemimpin baru dan masyarakat luas punya semangat dan keyakinan bersama akan demokrasi sebagai alternatif terbaik bagi sistem politik. Kemudian yang ketiga ada liberalisasi bagi sistem liberalisasi politik yang terus berlanjut sebagai agenda kritis untuk mengembangkan demokrasi. Masalah paling mendasar yang dihadapi pasca transisi adalah sejauh mana kesanggupan rezim pasca otoritarian membangun atau instalasi demokrasi yang ujungnya bermuara pada konsolidasi demokrasi. Instalasi demokrasi di Indonesia dimulai setelah melewati pemilu demokratis dan sidang umum MPR pada tahun 1999. Membangun instalasi demokrasi pada hakikatnya adalah mulai melaksanakan serangkaian proses reformasi politik mulai dari struktur, kultur, proses maupun dari segi produk. Reformasi struktur politik adalah mereformasi struktur politik yang ada dalam sistem politik agar dapat berfungsi secara baik dan benar. Struktur-struktur politik yang umumnya dimiliki oleh sistem politik adalah partai politik dan kelompok kepentingan badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Itu menurut Almond pada tahun 1978. Kemudian reformasi dalam aspek kultur politik adalah mereformasi budaya politik dari budaya politik yang dikembangkan dan didasarkan kepada nilai-nilai tradisi kekeluargaan yang mengutamakan penggunaan emosi di dalam penentuan sikap dan tingkah laku politik seperti yang dikenal dengan istilah paternalistik ataupun patron klien, juga tradisi budaya politik yang tertutup, sentralistis, manipulatif, dan lain sebagainya. Menuju budaya politik yang demokratis mengarah pada keterbukaan, kejujuran, persamaan, dan keadilan. Budaya politik yang demokratis menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Ini menurut Almond dan Berba pada tahun 1990. Kemudian selanjutnya adalah budaya politik yang demokratis akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Selanjutnya dalam konteks reformasi, proses politik adalah upaya untuk memungkinkan terwujudnya mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan negara. Artinya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan oleh eksekutif dalam seluruh pelaksanaan proses politik. Apabila kekuasaan eksekutif terlampau dominan tanpa diimbangi, stabilitas sebagai hal yang sentral dalam demokrasi tidak berjalan. Di lain pihak, apabila badan yudikatif tidak berfungsi secara benar, akibat dominisasi eksekutif dan lemahnya legislatif akan berimplikasi pada lemahnya aspek kontrol dan juga penegakan hukum. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebih maaf. Terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparannya tentang masa transisi demokrasi menuju ke masa pemerintahan Pak Habibie yang sangat edukatif ya. Selanjutnya kelompok 7 dipersilakan untuk melakukan pemaparan.